Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Randa Yusra Dewi MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Kurikulum dan Buku Teks, dan saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini kami dari kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri Haris Fadila Pohan dan ada satu rekan teman saya yaitu Faiga Aulia Maharani. Di sini kami akan membacakan hasil materi kami yaitu tentang komponen buku teks guru dan buku teks siswa kurikulum 2013 Bahasa Indonesia jenjang SMP, SMA, MA, SMK dengan struktur kurikulum Bahasa Indonesia berbasis teks. Oke, baiklah, langsung saja kepada Faiga untuk membacakan materi. Kepada Faiga, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan memaparkan materi pertama, yang yaitu kurikulum 2013. Kurikulum merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi untuk mewujudkan proses berkembangnya kualitas potensi peserta didik tersebut. Kurikulum 2013 adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skills dan hard skills yang berupa sikap, keterampilan, dan pengetahuan. 2. Tujuan dan fungsi kurikulum 2013. Tujuan dan fungsi kurikulum 2013 secara spesifik mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Undang-Undang Sisdiknas ini disebutkan bahwa fungsi kurikulum ialah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara tujuannya yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Proses pembelajaran pada kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan menggunakan pendekatan saintifik. Kemendikbud 2013 memberikan konsepsi tersendiri bahwa pendekatan ilmiah, scientific approach, dalam pembelajaran di dalamnya mencakup komponen mengamati, menanya, menalar, mencoba, atau mencipta, menyajikan, atau mengkomunikasikan. Ketiga, buku teks. Buku teks pelajaran merupakan salah satu media pembelajaran. Salah satu media pembelajaran, buku teks pelajaran memiliki beberapa fungsi. Sitepu tahun 2012 halaman 21 berpendapat bahwa dilihat dari isi dan penyajiannya, buku teks pelajaran berfungsi sebagai pedoman manual bagi siswa dalam belajar dan bagi guru dalam membelajarkan untuk mata pelajaran tertentu. Oleh karena itu, buku teks yang terstandar dapat dijadikan sebagai sarana atau sumber belajar untuk meningkatkan dan meratakan mutu pendidikan nasional. 4. Pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Di dalam kurikulum 2013 ini, konsep bahasa yang digunakan merealisasikan KI dan KD-nya sebagai teks. Teks adalah bahasa yang sedang menyelesaikan tugas atau fungsi sosialnya dalam suatu konteks sosial tertentu. Halilai dalam Hasan. Teks dalam konsep ini selalu hadir dalam suatu konteks situasi dan konteks budaya tertentu. Konsep bahasa sebagai teks menunjukkan bahwa teks tidak sekedar pengembangan struktur gramatikal. Teks bukan merupakan kumpulan kalimat-kalimat, akan tetapi teks merupakan realisasi sistem nilai, norma sosial, proses sosial dengan tujuan sosialnya. Sebagai proses teks harus dipandang sebagai proses negosiasi antara aspek register medan, pelibat, dan sarana sehingga menghasilkan bahasa yang digunakan untuk mencapai tujuan sosialnya. Sebagai produk, teks merupakan hasil dan konfigurasi kontekstual antara medan, pelibat,
dan sarana sehingga menghasilkan teks yang dapat direkam dan didekonstruk. Dalam pembelajaran bahasa berbasis teks, bahasa Indonesia diajarkan bukan sekedar sebagai pengetahuan bahasa, melainkan sebagai teks yang mengemban fungsi untuk menjadi sumber aktualisasi diri penggunanya pada konteks sosial, budaya, dan akademis. 5. Di dalam kurikulum 2013, Bahasa Indonesia menekankan pembelajaran berbasis teks. Satuan bahasa yang mengandung makna, pikiran, dan gagasan lengkap adalah teks. Teks tidak selalu berwujud bahasa tulis. Teks dapat berwujud teks tulis maupun lisan. Teks itu sendiri memiliki dua unsur utama yang dimiliki. Pertama adalah konteks situasi penggunaan bahasa yang di dalamnya ada register yang melatar belakangi lahirnya teks. Kedua adalah konteks situasi, yang di dalamnya ada konteks sosial dan konteks budaya yang menjadi tempat teks tersebut diproduksi. Buku ajar dalam kurikulum 2013 menyajikan berbagai jenis teks, teks sastra dan non-sastra. Teks non-sastra dapat berupa teks laporan, prosedural, teks transaksional, dan ekspositori. Sementara teks sastra dapat berupa teks naratif atau non-naratif. Jenis teks tersebut dapat dibedakan atas dasar tujuan, struktur teks, dan ciri kebahasaan teks tersebut. Dengan demikian, pembelajaran bahasa berbasis teks merupakan pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk menguasai dan menggunakan jenis teks tersebut di masyarakat. Yang keenam, pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia pada jenjang SMP, SMA, dan SMK terdiri atas 4 tahap, yaitu 1. Tahap membangun teks, 2. Tahap pemodelan teks, 3. Tahap pembuatan teks secara bersama-sama, 4. Tahap pembuatan teks secara mandiri. 1. Membangun konteks. Tahapan pertama adalah pembelajaran berbasis teks, dimulai dari memperkenalkan konteks sosial dari teks yang dipelajari. Kemudian mengeksplorasi ciri-ciri dari konteks budaya umum dari teks yang dipelajari, serta mempelajari tujuan dari teks tersebut. Selanjutnya adalah dengan mengamati konteks dan situasi yang digunakan. Misalnya dalam teks eksposisi. Siswa harus bisa memahami peran dan hubungan antara orang-orang yang berdialog, apakah antar teman, editor dengan pembaca, guru dengan siswa, dan sebagainya. Siswa juga harus memahami media yang digunakan, apakah percakapan tatap muka langsung atau percakapan melalui telepon. Membangun konteks melalui kegiatan mengamati teks dalam konteksnya dan menanya tentang berbagai hal yang berkaitan dengan teks yang diamatinya. Pada langkah membangun konteks, siswa dapat didorong untuk memahami nilai spiritual, nilai budaya, tujuan yang melatari bangun teks. Pada proses ini, siswa mengeksplorasi kandungan teks secara nilai-nilai yang tersirat di dalamnya. Di sini, siswa dapat mengungkap laporan hasil pengamatan untuk bahan tindak lanjut dalam kegiatan belajar. Kegiatan yang dapat dilakukan di dalam kelas adalah A. Mempresentasikan konteks. Untuk menyajikan suatu konteks, bisa menggunakan berbagai media antara lain melalui gambar, benda nyata, field trip, kunjungan, wawancara kepada narasumber, dan sebagainya. B. Membangun tujuan sosial. Untuk mengetahui tujuan sosial bisa melalui diskusi, survei, dan lain sebagainya. C. Membandingkan dua kebudayaan. Membandingkan penggunaan teks antara dua kebudayaan berbeda, yaitu penggunaan kita dengan kebudayaan penutur asli. Yang D. Membandingkan model teks dengan teks yang lainnya. Contohnya, membandingkan percakapan antara teman dekat, teman kerja, atau orang asing. Yang kedua, pemodelan.
Pada tahap ini, siswa dapat mengamati pola dan ciri-ciri dari teks yang diajarkan. Siswa dilatih untuk memahami struktur dan ciri-ciri kebahasaan teks. Pada langkah ini, siswa didorong untuk meningkatkan rasa ingin tahu dengan memperhatikan 1. Simbol, 2. Bunyi, 3. Tata bahasa, dan 4. Makna. Melalui analisis fakta dan data pada teks yang dipelajarinya, siswa memperoleh model imbuhan, struktur kata, frase, klausa, kalimat, maupun paragraf. Semua hal tersebut siswa pelajari pada konteks pemakaiannya. Pada tahapan ini, siswa dapat mengeksplorasi jenis teks yang dipelajarinya serta mengenali ciri-cirinya. Proses aktivitas pengenalan bukan sebagai tujuan akhir pembelajaran, melainkan sebagai awal kegiatan untuk mengembangkan daya cipta. Pada tahap pemodelan, guru dapat mengenalkan nilai, tujuan sosial, struktur, ciri-ciri bentuk, serta ciri kebahasaan yang menjadi penanda teks yang diajarkan. Kegiatan yang siswa lakukan pada tahap ini adalah siswa diminta membaca teks, tanya jawab tentang makna teks, melabeli teks, dan diskusi kelompok. Yang ketiga, menyusun teks secara bersama. Dalam tahapan ini, siswa mulai memahami keseluruhan teks. Guru secara perlahan mulai mengarahkan siswa agar mandiri sehingga siswa menguasai model teks yang diajarkan. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam kelas antara lain mendiskusikan jenis teks, melengkapi teks rumpang, membuat kerangka teks, melakukan penilaian sendiri atau penilaian antar teman sebaya, dan bermain teka-teki. Siswa menggunakan hasil mengeksplorasi model-model teks untuk membangun teks dengan cara berkolaborasi dalam kelompok. Melalui kegiatan ini, diharapkan semua siswa dapat memperoleh pengalaman mencipta teks sebagai dasar untuk mengembangkan kompetensi individu. Dan 4. Menyusun teks secara mandiri. Setelah melalui tahapan ke-1 sampai tahapan ke-3, siswa telah memiliki pengetahuan mengenai model teks yang diajarkan. Siswa mulai memiliki kemampuan yang cukup untuk membangun teks yang mirip dengan model teks yang diajarkan. Dalam tahapan ini, siswa mulai mandiri dalam mengajarkan teks dan peran guru hanya mengamati siswa untuk penilaian. Kegiatan yang dapat dilakukan dalam tahapan ini antara lain A. Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan, siswa merespon teks lisan, menggarisbawahi teks, menjawab pertanyaan, dan lain-lain. B. Untuk meningkatkan kemampuan mendengarkan dan berbicara, siswa bermain peran, melakukan dialog berpasangan atau berkelompok. C. Untuk meningkatkan kemampuan berbicara, siswa melakukan presentasi di depan kelas. D. Untuk meningkatkan kemampuan membaca, siswa merespon teks tertulis, menggarisbawahi teks, menjawab pertanyaan, dan lain-lain. E. Untuk meningkatkan kemampuan menulis, siswa membuat draft dan menulis teks secara keseluruhan. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Faiga. Di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-7 yaitu tentang contoh buku teks bahasa Indonesia kelas 7 materi teks observasi kesesuaian materi dengan kurikulum 2013. Mungkin teman-teman bisa lihat tabelnya yang ada di halaman YouTube atau PPT yang telah kami buat. Mungkin lanjut saja saya membacakan materi selanjutnya yaitu
Kurikulum 2013 tingkat SMP kelas 7 memiliki 3 dimensi, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pada dimensi sikap terdapat 2 kompetensi inti, yaitu sikap religius dan sikap sosial, dan terdapat 3 kompetensi dasar pada sikap religius dan 5 kompetensi dasar pada sikap sosial. Pada dimensi pengetahuan terdapat 4 kompetensi dasar, sedangkan pada dimensi keterampilan terdapat 4 kompetensi dasar. Berdasarkan tabel di atas, buku teks Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan untuk SMP kelas 7 sesuai dengan kurikulum 2013 pada KD 3 dan 4 yang berlaku. Hanya saja materi-materi yang ada di buku tidak secara berurutan dengan yang ada di kurikulum, tetapi pada KD 1 dan 2 tidak tertulis langsung dalam buku, tetapi dalam penerapannya mengikuti KD 3 dan 4 yang sesuai dengan buku teks. Materi selanjutnya yang nomor 8 yaitu tentang kualitas buku teks guru kelas 7 SMP. Kualitas buku teks pegangan guru BIWB kelas 7 memiliki kategori baik pada subkomponen kejelasan tahapan pembelajaran dan kejelasan kegiatan siswa. Hal ini termuat pada bab 2 bagian pentuju usus. Bagian ini secara rinci mendeskripsikan strategi pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Strategi pembelajaran ini dilaksanakan secara bersiklus setiap jenis teks melalui 4 tahapan, yaitu tahap membangun konteks, pemodelan teks, menyusun teks secara bersama-sama, dan menyusun teks secara mandiri. Guru sangat terbantu dengan penjelasan pembelajaran yang sangat rinci dalam bagian pentunjuk khusus. Dengan demikian, kegiatan siswa dapat berjalan sesuai dengan rincian kegiatan yang telah diutarakan pada bagian petunjuk khusus. Selain subkomponen di atas, teknik penyajian buku teks berada pada kategori baik. Buku teks meletakkan pendahuluan pada awal setiap bab, konsisten dalam penyajian sistematika bab atau subbab, dan berbasis aktivitas. Sementara itu, komponen pengayaan pada buku teks pegangan guru yang termuat pada bab 7 dapat memberikan uraian materi tambahan mengenai materi yang dipelajarkan peserta didik. Selanjutnya, komponen penilaian pada buku teks pegangan guru BIWB kelas 7 memuat petunjuk secara jelas kegiatan penilaian yang dilakukan guru selama proses pembelajaran pada setiap subbab atau bab. Selain itu, buku teks memuat aktivitas yang menggambarkan penilaian kepada siswa yang mencakup penilaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Baiklah, materi yang ke-9 yaitu tentang kualitas buku teks siswa kelas 7 SMP, kualitas buku teks pegangan siswa. Berdasarkan BSNP tahun 2014, kualitas buku teks pegangan siswa dapat diukur berdasarkan 4 komponen. Komponen tersebut adalah komponen isi, penyajian, kebahasaan, dan grafikan. Secara umum, kualitas buku teks pegangan siswa BIWB kelas 7 berada pada kategori cukup. Hasil temuan menunjukkan kualitas buku teks pegangan guru BIWB kelas 7 memiliki kategori baik pada komponen isi adalah mencantumkan sumber rujukan berbasis TIK melalui situs. Peserta didik atau satuan pendidikan yang memiliki fasilitas internet dapat mengunjungi laman situs tersebut. Diharapkan penulisan alamat situs tersebut dapat merangsang keingintahuan peserta didik mengenai objek tersebut melalui eksplorasi situs sejenis, baik secara online atau offline. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang kesimpulan. Kesimpulan dari semuanya itu yaitu pembelajaran berbasis teks memiliki kesejalanan dan kesejajaran dengan struktur kurikulum 2013, terutama dalam hal kesejajaran tahap dalam siklus pembelajaran berbasis teks. Dengan pendekatan berbasis teks, pembelajaran bahasa mendukung capaian kompetensi integratif dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Selanjutnya, dengan pembelajaran berbasis teks, pembelajaran bahasa menjadi lintas kurikulum dengan pengertian pembelajaran bahasa menjadi penghalau ilmu pengetahuan. Baiklah, itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.